Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufikur Rahman dengan NPM 2217051093 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video penjelasan project quiz, yang mana di sini diminta membuat sebuah perangkat monitoring suhu menggunakan ESP32 sebagai microcontrollernya. Komponen tambahannya yaitu OLED SSD, buzzer, dan lampu LED. Dan di sini adalah rangkaian ESP32 dan terdapat OLED SSD, buzzer, dan 3 lampu LED. Dan karena ini adalah perangkat monitoring suhu, maka dibutuhkan DHT22. Lalu kita lanjut codingannya. Di sini kita menambahkan 3 library karena menggunakan OLED dan DHT, jadi library-nya adalah ada fruit dan DHT. Lalu di sini kita definisikan, kita include library-nya, include ada fruit, GFX, SSD, dan DHT. Lalu kita definisikan screen width atau layar OLED-nya, yang mana lebarnya 128 dan tingginya 64. Lalu di sini kita deklarasikan DHT-nya, yang mana DHT-nya kita disambungkan pada 14, ESP14. Jadi di sini DHT 14. Lalu buzzer-nya adalah ESP12, di sini buzzer 12. Integer white, yang mana ini adalah lampu warna putih, adalah 19, integer blue lampu warna biru 18, dan integer red 17. Ini 17. Oke. Lalu di sini ada fruit, SSD OLED, screen width, screen height, dan wire, -1. Wire ini adalah semacam penyambung L2C untuk menyambungkan ke microcontroller. Lalu -1 ini adalah nilai default atau value defaultnya. Lalu sini kita bagian ke bagian void setup. Di sini ada DHT.begin untuk memulai agar ininya bisa bekerja, DHT22-nya. Lalu ada pin mode, yang mana pin mode ini berguna agar lampunya bisa menyala, bisa terlihat menyala. Pin mode output. Lalu di sini ada if OLED begin serial print line F OLED file, yang mana ini berguna jika OLED-nya tidak berjalan atau tidak menyala, maka dia akan memberikan print atau pesan yaitu OLED file atau gagal. Lalu kita lanjut ke void loop. Di sini dideklarasikan float temperatur dan float humidity, yang mana di sini berguna untuk membaca temperatur yaitu DHT.read temperatur dan DHT.read humidity untuk membaca kelembapan. Lalu di sini terdapat 3 kondisi. Di kondisi pertama, jika suhu kurang dari sama dengan 15 dan kelembapan kurang dari sama dengan 10, buzzer berbunyi berulang kali, LED berwarna putih, dan tampilan suhunya Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Di sini buzzer berbunyi berulang kali. Di sini terdapat perulangan buzzer, yang mana ini buzzernya, yang mana ini berguna agar buzzer bisa bunyi berulang kali. Lalu lampu putih yang menyala. Jadi di sini di digital write ini berguna untuk menentukan high and low atau menyala atau tidaknya lampu. Di sini white-nya high, artinya white-nya menyala, dan blue red-nya ini low, artinya mati. Lalu di sini ada OLED clear display. Ini berguna misalnya untuk misalnya ada bekas atau OLED-nya masih ada teks-teks dari sebelumnya, jadi dihapus dulu. Lalu di sini OLED set text size, ini berguna untuk mengatur ukuran teks. Lalu OLED set text color, ini warna teksnya. Lalu set cursor. Lalu ada di sini OLED print Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit, yang mana Kelvin itu temperatur tambah 273,15. Lalu Fahrenheit itu adalah temperatur dikali 1,8 tambah 32. Lalu ini ada OLED display, yang mana untuk menampilkan tampilan di OLED. Dan mungkin kita langsung coba saja untuk ini kondisi pertama, yaitu temperatur kurang dari 15 dan humidity kurang dari 10. Kita coba.
menyala dan berulang kali dan suhu Celcius untuk kondisi pertama. Lalu kita lanjut ke kondisi kedua, yang mana kondisi kedua adalah jika suhu antara 16 dan 27 dan kelembapan antara 11 sampai 50. Buzzernya mati dan lampu LED menyala dan warna biru. Tampilan suhunya masih sama. Jadi di sini buzzernya mati. Kita menggunakan no-tone buzzer agar untuk mematikan buzzer. Lalu lampu birunya yang hidup, maka blue-nya ini digital right blue dijadikan high dan sisanya low agar tidak hidup, agar yang biru saja hidup. Lalu kita coba temperaturnya 16 sampai 27 dan humidity 11 sampai 50. Kita coba. Oke, di sini lampu biru menyala dan buzzernya tidak bersuara dan tampilan suhunya seperti ini. Dan untuk kondisi kedua berhasil. Lalu kita coba kondisi ketiga, yang mana jika suhu lebih dari 27 derajat dan kelembapan lebih dari sama dengan 51, buzzernya berbunyi terus-menerus dan lampu LED menyala dengan warna merah. Nah, di sini buzzernya berbunyi terus-menerus, hampir sama seperti kondisi pertama. Menggunakan pro lawan for integer juga, hanya saja berbeda di bagian delay-nya. Yang mana delay pada kondisi ketiga ini lebih cepat delaynya, jadi buzzernya berbunyi lebih cepat. Lalu untuk LED-nya, LED-nya yang hidup adalah warna merah, jadi red-nya high. Lalu kita coba, ini lebih dari 27 dan lebih dari 50. Lampu merahnya menyala dan buzzernya berbunyi berulang kali secara cepat. Dan ini tampilan suhunya sama. Oke, untuk kondisi ketiga berhasil. Lalu untuk kondisi keempat, yaitu jika kondisi selain di atas, ini buzzer dan LED-nya mati dan layar OLED menampilkan menyala bangku. Jadi di sini kondisi yang terakhir, yang mana buzzer mati, LED mati semua, dan OLED-nya menampilkan teks menyala bangku. Jadi kita coba. Nah, ini berhasil untuk kondisi yang terakhir, menyala bangku. Ini kenapa berhasil? Karena ketiga kondisi di atas menggunakan notasi dan, bukan atau. Yang mana jika menggunakan notasi dan itu semua kondisi harus dipenuhi. Jika salah satu kondisi tidak dipenuhi, maka tidak akan jalan. Karena semuanya menggunakan dan kondisinya berbeda-beda, maka semuanya tidak akan jalan. Dan kemudian akan dilemparkan atau yang akan dijalankan adalah kondisi yang selain ketiga kondisi tadi, yang mana kondisi else yang menampilkan print menyala bangku. Oke, semua ini sudah berhasil dan perangkat monitoring suhunya sudah sesuai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.